نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل. Jadi sekarang saja kita bahas an-nabar. Sebetulnya nabar ini bukan berkaitan dengan sifat, tidak berkaitan secara langsung walaupun ada irisannya. Karena nabar ini berkaitan dengan cara mengucapkan huruf hijaiyah. Apakah nabar itu bagian dari hukum tajwid? Tidak bisa juga dikatakan hukum tajwid. Karena hukum tajwid itu artinya perubahan-perubahan suara yang asalnya dibaca nun n menjadi sesuatu yang lain. Itu namanya hukum tajwid. Yang asalnya mad itu 2 harokat, dia kok bisa dibaca lebih dari 2 harokat. Itu namanya hukum tajwid. Tapi kalau nabar ini memang berasal dari kebiasaan orang-orang Arab saat berbicara. Jadi nabar ini memang tabi'i sifatnya, berasal dari tabiat orang-orang Arab. Apa itu nabar? Nabar artinya secara bahasa adalah syiddatus siyah, teriakan yang keras. Jadi maksudnya nabar itu bagaimana? Apakah mengucapkan huruf sambil berteriak? Bukan. Ya, jangan fokus pada bahasa. Maka menurut istilah artinya adalah menekan suatu kata atau huruf tertentu sehingga suaranya menjadi sedikit lebih tinggi dibandingkan huruf sebelahnya. Jadi meninggikan suara dari sebagian huruf. Kenapa kita mesti meninggikan suara? Karena erat kaitannya dengan makna. Karena erat kaitan dengan makna. Atau ingin menjaga agar kata tersebut tidak mirip dengan kata yang lain, atau untuk mempertegas sesuatu agar berbeda dengan sesuatu yang mirip dengannya. Kenapa nabar ini mesti ada? Karena orang-orang Arab memang demikian mengucapkannya. Sebagian penjelasan dari Syekh Aiman Suwaidi. Jadi nabar ini memang gaya bicaranya orang Arab. Gaya bicaranya orang Arab. Makanya yang namanya nabar erat kaitannya dengan dzauq, dengan rasa. Oleh karena itu kalau nggak paham bahasa Arab kayaknya agak sulit membedakannya. Oleh karena itu juga sebagian ulama memberikan keringanan. Ya boleh nabar, boleh enggak lah, yang penting nggak ngubah makna. Ada juga yang seperti itu. Nabar ini hukum asalnya bagaimana? Hukum asalnya nabar tidak boleh dilakukan. Hukum asalnya nabar tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita nabar di sembarangan tempat, maka khawatirnya justru akan mengubah cita rasa dari kalimat yang bersangkutan. Bahkan bisa jadi mengubah makna dalam sebagian keadaan. Lalu kemudian kapan kita boleh atau mesti nabar dalam Al-Quran? Maka Syekh Aiman Suwaidi mengatakan menurut penelitian beliau ada 5 tempat di dalam Al-Quran yang mesti dinabar. Ada berapa? Ada 5 tempat. Yang pertama, waqaf pada huruf bertasydid selain qalqalah dan gunnah. Ada huruf bertasydid, kita waqaf padanya, maka cara bacanya bukan dipanjangkan. Misal min hal adzal, lamnya bertasydid. Maka cara waqaf di situ bukan min hal adzal, bukan seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Karena orang Arab nggak begitu mengucapkannya. Lalu bagaimana orang-orang Arab mengucapkan huruf di akhir bertasydid? Maka mereka meninggikan suaranya, tapi hurufnya tetap 1 harokat, sukunnya tetap 1 harokat, cuma suaranya ditinggikan. Bagaimana? Sebagai contoh, min hal adzal. Yang membedakan hanya suaranya lebih tinggi. Kalau tidak ada tasydid begini, min hal adzal. Kalau ada tasydid, min hal adzal. Difahami? Tidak dipanjangkan menjadi begini. Karena lamnya bertasydid, jadi dibaca panjang. Min hal adzal. Enggak begitu. Kenapa? Karena orang-orang Arab membaca panjang hanya untuk qalqalah dan gunnah. Atau menurut sebagian ulama bukan hanya qalqalah, tapi seluruh huruf syiddah. Syiddah dan gunnah. Yang qalqalah misalnya
tabbat yada abi lahabin wa tab. Ditahan. Wa tab. Wa tab. Tidak begini, wa tab. Enggak begitu. Tapi memang ada suara yang ditahan untuk menunjukkan dia bertasydid. Wa tab. Wa tab. Atau misalnya dzalikal yaumul haqq. Tidak dibaca dzalikal yaumul haqq. Itu kalau nggak ada tasydid. Kalau ada tasydid haqq. Kalau diwasolkan haqqi. Jadi sama antara wasol dengan waqafnya. Panjang qafnya, panjang qaf tasydidnya baik ketika wasol atau waqaf sama. Dzalikal yaumul haqqi. Dzalikal yaumul haqq. Sama. Begitupun gunnah minal gham. Kalau diwasal minal ghammi sama. Ya. Sama seperti huruf qalqalah. Maka menurut sebagian ulama apa? Begitu pula huruf syiddah yang bukan qalqalah. Seperti misalnya kaf. Misalnya kalimat syak, syakka, syak, syakka, syak. Cuma kalau kata Syekh Aiman Suaid hanya qalqalah saja. Syiddah yang bukan qalqalah enggak. Walaupun secara praktek ya, secara praktek saya bertalaki ternyata huruf syiddah pun sama ditahan seperti itu. Syak enggak begini, syak enggak begitu, tapi syak sama dengan qalqalah. Ini yang pertama. Waqaf pada huruf bertasydid selain qalqalah dan gunnah. Berarti seluruh huruf selain syiddah dan gunnah atau selain qalqalah dan gunnah. Huruf ra mustamir tidak dibaca mustamir, tidak dibaca begitu. Mustaqir tidak dibaca mustaqir, tidak begitu. Ya, jadi dialirkan. Atau misalnya minal mas tidak dibaca minal mas, tidak baca begitu. Difahami? Untuk memperjelas berikut beberapa contoh. Nah, misalnya wa yaqulu sihrun mustamir. Ra-nya cukup satu harakat. Mustamir, silakan. Dari awal atau mustamirnya doang? Mustamirnya aja. Mustamir. Ya, bukan juga begini, mimnya yang ditinggikan. Mustamir, itu mimnya yang ditinggikan. Ya, tidak. Mustamir. Nah, ro-nya ditinggikan. Atau misalnya al-anfusus syuh. Al-anfusus syuh. Tidak dibaca misalnya begini, asyuh, enggak begitu, ya. Atau yang ketiga, wabilun fatal. Tidak dibaca wabilun fatal, enggak begitu. Kan kalau apa namanya, kalau diwasolkan itu wabilun fatallun, begitu kan? Tapi ketika wakaf nggak begitu. Fatol, begitu. Fatol, tidak fatol, nggak begitu. Minal mas, silakan. Minal mas. Tidak dibaca minal mas. Ya, difahami? Baik. Selain qalqalah dan gunnah, atau menurut sebagian ulama yang lain selain syiddah dan gunnah. Silakan Ustaz, bertanyakan. Tapi kalau misalnya yang itu dan lam atau ro, suara tinggi itu termasuk tafkhim di dalam itu? Kalau misalnya lam dan ro, suara tinggi itu tafkhim, beda. Suara tinggi itu artinya adalah meninggikan volumenya. Kalau tafkhim dan tarqiq itu berkaitan dengan keadaan lidah dan suara yang berada dalam mulut. Kalau lam ini tipis, ya ditipiskan fatol. Jangan dibaca fatun, nggak begitu. Kalau ro-nya tipis, ya dibaca tipis. Mustamir. Jangan ditebalkan mustamir.
Beda. Dua hal yang berbeda antara meninggikan suara dengan tafkhim tarqiq. Jangan dicampur adukan. Ini hanya volumenya saja ditambah. Tipisnya tetap tipis, volumenya lebih tinggi. Begitu, ya. Jadi beda. Kemudian keadaan yang kedua yang mesti nabar menurut Asy-Syaikh Aiman Suwaid. Apa? Yakni saat bertemu dengan ya dan waw bertasydid. Karena kalau tidak dinabar ya dan waw bertasydid, ini akan menjatuhkan pada makna yang cenderung berbeda. Sebagai contoh, misal yang iyyaka na'budu. Iya kalau tidak dinabar bacanya seperti apa? Iya, maka itu akan tasyabbuh ya tasydid atau hamzah mad. Iya, ya tasydid atau hamzah mad. Maka akan tasyabbuh. Oleh karena itu untuk menegaskan perbedaan dua kalimat tersebut, iya dan waw bertasydid mesti dinabar. Sebagai contoh, iyakun ghaniyya, silakan. Hati-hati berlebihan dalam nabar sampai menjadikan ya seperti huruf syiddah. Contoh, ghaniyya, ghaniyya, ghaniyya. Rakhwahnya harus tetap tampak. Annal quwwah, aduwwul lil kafirin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang kedua, nabar yang kedua. Yang ketiga, kapan nabar dilakukan? Yakni ketika intiqal pada mad lazim mutsaqqal. Kenapa? Untuk membedakan dengan mad lazim mukhaffaf. Untuk membedakan dengan mad lazim mukhaffaf. Maka yang mutsaqqal dinabar supaya apa? Supaya jelas perbedaan antara kedua jenis mad ini. Di mananya dinabar? Di huruf bertasydidnya, di huruf yang terjadi idghamnya. Sebagai contoh, waladdallin, silakan. Dallin. Bukan madnya yang dinabar. Kayak gimana mad dinabar? Waladdallin, itu mad yang dinabar. Keliru, ya. Malhaqqah. Bukan madnya menjadi malha, itu madnya. Sebagian membaca Al-Quran kadang madnya dinabar. As-sakhah, at-tammah. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang keempat, kapan mesti nabar? Ketika hamzah di akhir kalimat sebelumnya mad atau lin. Hamzah yang berada setelah mad atau lin dibaca waqaf. Sebagai contoh, misalnya as-sufaha. Ditampakkan hamzahnya, belum cukup kalau begini as-sufaha, belum cukup, harus ada tampak hamzahnya. As-sufaha, langsung dimasukkan ke makhrajnya, tapi jangan berlebihan juga. Sufaha itu berlebihan. Kulli syai', dairatus saw',
Amis sama. Ini 4 tempat nabar yang insya Allah mudah difahami dan mudah diamalkan. Semuanya berkaitan erat dengan apa? Kalau ini menjaga sifat syiddah dari hamzah. Karena kalau tidak dinabar seakan-akan hamzahnya tidak syiddah. Begitu. Yang kelima, ini berkaitan erat dengan makna. Yang kelima berkaitan erat dengan makna. Kapan? Perhatikan baik-baik. Saat mengucapkan kata yang diakhiri alif tathniyah atau waw jamak gugur yang bertemu sukun. Karena ini berkaitan dengan makna, maka istilahnya istilah bahasa Arab semuanya. Apa itu alif tathniyah? Alif tathniyah artinya adalah alif yang dimasukkan pada fi'il kata kerja untuk mengubah kata kerja tunggal menjadi kata kerja bentuk musanna. Apa itu musanna? Double. Jadi dalam bahasa Arab kata kerja itu bisa berubah, single, double, jamak. Single, double, jamak. Misal bahasa Arabnya dia laki-laki, dia seorang laki-laki telah berkata. Bahasa Arabnya apa? Dia seorang laki-laki telah berkata. Apa bahasa Arabnya? Qala. Qaf, alif, lam fathah. Qala. Kalau mereka berdua laki-laki telah berkata, ditambahin alif setelah lamnya menjadi qala. Difahami? Nih, kalau nggak pas agak kurang paham boleh ditanya ke yang samping-sampingnya ya, supaya lebih mudah dicontohin. Misalnya ketika bertemu dengan sukun, misalnya kata alhamdulillah. Dia seorang laki-laki telah berkata alhamdulillah. Bacanya kayak gimana? Qala alhamdulillah. Mereka berdua laki-laki telah berkata alhamdulillah. Qala alhamdulillah juga. Karena madnya bertemu sukun hilang. Untuk membedakannya, yang musanna dibaca dengan meninggikan suara. Sebagai contoh, di sini, ini berdua berarti yang mengucapkan alhamdulillahnya. Wa qalal berarti berdua yang mengucapkan alhamdulillahnya. Wa qalal alhamdulillahilladzi faddalana. Kenapa mesti ditinggikan lamnya? Karena kalau tidak ditinggikan suaranya tasyabbuh, seakan-akan cuma sendirian. Pelakunya, subjeknya seakan-akan cuma sendirian. Misalnya kita baca wa qala alhamdulillahilladzi faddalana, seakan-akan sendirian, maka tinggikan wa qala alhamdulillahilladzi faddalana. Begitupun yang lain, wastabaqal bab, seakan-akan sendirian dan dia balapan ke arah pintu sendirian. Balapan sama siapa? Maka berdua. Wastabaqal baba, mereka berdua balapan ke arah pintu. Lebih jelas ceritanya, lagi jadi lebih jelas ya. Falamma dhaqash syajarah. Kalau misalnya kita nggak baca dengan seperti itu, falamma dhaqash syajarah, seakan-akan cuma Nabi Adam sendirian yang ke arah pohonnya gitu ya. Tapi kan di sini berdua Adam dan Hawa. Maka dia kemudian dialifkan. Dzaqash syajarah, cara membacanya ditinggikan. Dzaqash syajarah, falamma dzaqash syajarah, untuk menunjukkan bahwa berdua. Ya, begitupun di sini wa qala alhamdulillahilladzi faddalana. Dan waw jamak gugur itu adalah waw yang menunjukkan jamak. Di sini di salihu
Salihu aslinya ada wawunya. Salihu aslinya ada wawunya. Karena memang bertemu dengan alif lam, wawunya hilang menjadi salihul mu'minun. Seperti sendirian salihnya, maka untuk membedakan maknanya dia di nabar. Salihul mu'minin. Ya, lagi-lagi yang namanya nabar itu permasalahan dzauq, cita rasa berbahasa. Makanya memang kalau nggak paham bahasa Arab agak ribet untuk mengamalkannya. Ala kulli hal, ini bukan termasuk sesuatu yang wajib ain, dalam artian kalau ditinggalkan itu berdosa. Jadi kalau masih belum paham benar-benar cara mengucapkannya seperti apa, insya Allah dimaafkan. Insya Allah dimaafkan. Yang penting apa? Yang penting kita fahamlah secara teori, oh ada yang harus dinabar. Yang penting yang tidak dinabar jangan dinabar. Yang tidak ada poin-poin untuk dinabar jangan dinabar. Kadang sebagian orang itu menabar bacaan. Misalnya begini, Qul huwallahu ahad. Dinabar, nggak ada faidahnya. Tidak ada faidahnya, maka jangan pakai nabar. Atau misalnya huruf qalqalah di akhirnya bertasydid, dzalikal yaumul haqq. Enggak ada faidahnya. Maka jangan dinabar. Jadi yang sudah jelas tidak ada keterangan mesti dinabar, ya jangan dinabar. Tapi kalau yang dinabar-nabar ini masih agak sulit mengamalkannya, boleh. Kalau masih belum bisa, tidak apa-apa. Karena ini tidak berkaitan erat dengan sesuatu yang langsung mengubah makna begitu saja. Ya, seperti itu. Berbeda misalnya kalau mengubah huruf, mengubah harokat, itu beda. Jadi ini ringan, permasalahan yang ringan insyaallah. Akan tetapi memang menurut penelitian Syekh Aiman Suwaid, demikianlah bahasa Arab yang fasih atau yang paling fasih. Oleh karena itu kalau kita ingin berusaha membaca Al-Quran dengan bahasa Arab yang paling fasih, ya diusahakan untuk diamalkan. Begitu. Wallahu a'lam. Ada yang menanyakan sampai di sini? Permasalahan nabar di dalam Al-Quran. Sebagian ulama memperluas masalah nabar itu ya, sampai iyyaka na'bud. Ini penekanannya harus jelas nih, yang tingginya kafnya atau nunnya. Karena kalau yang tingginya salah satunya berbeda, nanti seperti kana'bud. Kana'bud harusnya iyyaka na'bud, jangan kana'bud, begitu. Ada yang sampai memperluas seperti, tapi ini kebanyakan ulama nggak setuju dengan seperti itu. Kenapa? Karena bikin sulit. Ya. Walaupun ada sebagian lafaz yang memang mesti ditekankan, ya, mesti ditekankan, begitu. Yang penting itu jangan ikhtilas sebetulnya kalau yang begitu. Seperti misalnya sebagian orang sering baca begini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa'ala. Padahal harusnya alam tara kaifa fa'ala, bukan kaifa fa'ala. Nah, misalnya begitu. Ya, jadi hati-hati. Lagi-lagi berkaitan erat dengan bahasa Arab. Kalau faham bahasa Arab, ya insyaallah lebih minim kekeliruannya. Allahu a'lam. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا